Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa ala millati rasulillah wa salamun ala ibadihi lan istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Mushola Nur yang saya hormati, Bapak Ketua DKM, Bapak Sekda, Pak Wawan, segenap jamaah Mushola Nur yang saya banggakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah zat yang marahman bagi setiap makhluknya dan marahim bagi setiap hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya, yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah sekaligus bentuk loyalitas kita sebagai hamba kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah selepas kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Tentunya besar harapan kita kepada Allah, semoga dengan sebab ibadah salat maghrib yang kita laksanakan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing, dan semoga setiap aktivitas kita hari ini yang kita lakukan, baik menyangkut hubungan kita dengan ibadah-ibadah ritual sosial kita, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita sesudah hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada semoga setiap kekhilafan, kealfaan, kesalahan kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim wal Insanul Kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa hati kita kepada nawir qulubana binurul Islam dan mengeluarkan umat manusia minadul mati ilan nur. Semoga Allah yang Mar-Rahman terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat terus mengikuti melaksanakan ajaran risalah yang dibawanya, terus mengidharul mahabbah dengan menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya, menteladani akhlaknya baik dari ucap, sikap dan perbuatan. Semoga dengan sebab itu kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap jamaah muslimin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di malam Ahad kedua atau Ahad malam, sama-sama kita coba untuk memperpanjang i'tikaf kita di mushola yang kita cintai ini, untuk sama-sama muzakarah, belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman ajaran agama kita dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr sampai waktu isya insyaallah. Dan semoga waktu yang singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita sehingga semakin bertambah hasanah pemahaman ajaran agama kita, semakin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sekaligus memahami manfaat di balik ibadah yang kita lakukan sebagai hamba Allah yang senantiasa terus berusaha memberikan manfaat kepada sesamanya. Dan malam hari ini mungkin untuk saya pribadi pertemuan pertama pasca lebaran ya Pak Wan ya. Ya ini lebaran, ketemu lebaran lagi Pak ini. Ya lebaran mau ketemu lebaran lagi. Ya pertemuan pertama ini sebenarnya bukan
apa namanya, pembukaan kembali, tapi melanjutkan tradisi di Ramadan. Jadi sering saya sampaikan begini, bahwa sebuah ibadah itu kan suksesnya tidak hanya terukur pada pelaksanaannya, tapi sebuah ibadah itu terukur juga setelah pelaksanaannya. Ya kalau kita back ke belakang, Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi spiritnya, semangatnya tetap harus terus berjalan, tetap bersemi dalam kolbu kita. Bahkan tradisi-tradisi back Ramadan tetap bisa kita lakukan. Justru itu menjadi tanda kalau ibadah Ramadan kita sukses. Lihat setelahnya, apakah jadi taat bertambah ketaatan kita atau tidak. Dan salah satu tanda diterimanya ibadah Ramadan kita berarti ibadahnya semakin meningkat. Minimal konsistensi ketaatannya tetap ada. Kan yang susah istiqomahnya, Pak. Misalkan di Ramadan kita semangat dengan sholat malamnya, Ramadan semangat dengan tadarus Qur'annya, silaturahminya juga luar biasa, bahkan kedermawanan kita juga luar biasa. Nah, bagaimana mempertahankan ini gitu? Kalau toh kita belum bisa naik, minimal jangan sampai turun. Konsisten ini tetap kita jaga. Kesalehan, baik itu kesalahan ritual maupun kesalahan spiritualnya dan juga kesalahan sosialnya. Ini kan tiga inti ajaran agama kita. Bagaimana kita menjaga kesalehan ritual sebagai hamba, artinya menjalankan berbagai macam aneka perintah Allah, ketaatan beribadah, dan juga bagaimana meningkatkan kesalehan spiritual kita, bagaimana merasa kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tasawuf disebut muraqabah. Ketika ada sikap muraqabah di dalam diri kita, maka kita senantiasa hidup merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini kan kedisiplinan yang luar biasa sebenarnya. Ketika hidup merasa dilihat, diawasi oleh Allah, maka kita takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Karena mungkin kalau manusia, makhluk bisa kita bohongi, tapi oleh Allah kita tidak bisa menyembunyikan setiap perilaku kita. Baik ucap perbuatan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. CCTV ilahi terus ada buat kita, dan itu pengawasan luar biasa. Bahkan ada waskat namanya, pengawasan dua malaikat yang tidak boleh menjaga kita, yang mencatat setiap kebaikan kita, yang mencatat juga setiap keburukan kita. Nah, ketika merasa kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau jiwa muraqabah tadi, maka paling tidak satu, kita paling tidak memperkecil kesalahan. Keduanya paling ada ketenangan yang luar biasa. Walaupun persoalan banyak, tapi ketika merasa dekat dengan Allah dan kita yakin bahwa pasti Allah akan menolong kita, maka ada sikap optimis yang luar biasa. Maka sering sama teman-teman saya bilang, kalau kita belajar ilmu tasawuf bukan keluar dari masalah. Hidup ini nggak mungkin keluar dari masalah. Tetapi orang yang dekat kepada Allah, dia masuk dalam masalah, tapi masalah itu tidak merubah konsisten keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat. Nanti kalau kita ke Idul Kurban nih, bagaimana Nabi Ibrahim itu 7 ujian terbesarnya, 7 ujian terbesar sampai dibakar, dan terakhir ujian terbesarnya adalah menyembelih putranya sendiri. Itu kan ujian terbesar, anak kedermawanannya. Nah, paling ada kesalehan sosial kita, bagaimana ibadah-ibadah ritual, ibadah spiritual terus membuah daripada dua kesalehan tadi dengan ibadah sosial kita. Atau dalam bahasa paling sederhana, dalam ajaran agama kita tetap ada amalul Islam, ya kayak sholat itu amalul Islam. Ada amalul iman, ada amalul ihsan. Nah, ihsan ini buah daripada amalul Islam, amalul iman. Ihsan ini buah hasil daripada ibadah-ibadah ritual kita. Maka manusia yang gemar melakukan ibadah ritual pasti akan melahirkan manusia yang gemar melakukan ibadah sosial. Itu nanti yang disinggung oleh Nabi, khairnas dan umulinas. Manusia yang terbaik adalah mereka yang banyak memberikan manfaat bagi sesamanya, dan itu esensi agama kita. Nah, pada malam hari ini Bapak sekalian, sebagai bentuk muzakarah kita lah, sambil santai aja. Kalau yang mau bertanya itu kita persilakan saja sambil dialog. Maksud saya kalau misalnya ada bertanya nggak apa-apa, nanti kita sambung. Sebagai bahan rujukan kita untuk menjaga kesalehan lah, paling enggak ini saya ambil dari surat Al-Imran ayat 114. Yang pertama adalah untuk menjaga kesalehan. Ya, saleh menurut Quran ya Pak. Kalau ayatnya yu'minu billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Shadaqallahul azim. Ya, kalau di tekstual terjemahnya, mereka hamba-hamba Allah yang terus menjaga keimanannya kepada Allah, beriman, meyakini akan kehidupan akhirat. Mereka senantiasa mengajak kebaikan
dan mencegah kemungkaran, dan wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera melakukan kebaikan, wa ulaika minas sholihin, mereka itulah hamba Allah yang dianggap soleh menurut pandangan agama kita. Jadi kalau kita menyimpulkan ayat ini, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai kriteria hamba Allah yang soleh. Pertama, yu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan apa namanya, iman kita itu bagaimana naik kepada tasdik. Tasdik itu sudah masuk ke dalam kolbu. Kalau iman baru percaya, mungkin baru sebatas lisan, mohon maaf. Oh, saya percaya itu, tapi apakah yakin? Belum tentu. Nah, biasanya level-level kita baru sebatas percaya, belum sampai ke tasdik. Tasdik itu sudah menancap imannya di kolbu sehingga keyakinan. Tasdik itu keyakinan yang tidak dicampur aduk dengan keraguan-raguan. Misalkan saya contohkan begini, Allah berjanji. Kalau Allah yang berjanji, mestinya kalau sampai tasdik kita nggak meragukan lagi. Kayak kita duduk di pengajian ini misalkan, Allah pasti akan membalasnya, dan balasannya lebih besar. Bahkan orang-orang yang duduk di majelis ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hakikatnya kita yang duduk di majelis ini bukan undangan Pak DKM, bukan undangan Pak Mahwan, tapi adalah undangan Allah kepada kita. Hadisnya may yuridillahu bi khairan yufaqihu bidin. Lihat dari teksnya, man siapa orang, yuridillah, yang dikehendaki Allah. Jadi yang dikehendaki Allah. Jadi yang datang ke sini kehendaknya siapa hakikatnya? Kehendaknya. Maka salah satu nikmat terbesar yang kita rasakan hari ini adalah kita dihadirkan di majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar yang kita rasakan. Mohon maaf, bukan merendahkan, enggak semua saudara kita diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ini. Apalagi jalannya masih macet ya. Karena jebak macet dan segala macam. Tapi kita dihadirkan di majelis ini adalah Allah yang menghendaki kita untuk hadir ke majelis ini. Dan ketika kenapa kita dikehendaki di majelis ini? Agar kita yufaqihu bidin. Maka itu jalan agar Allah memberikan kita pemahaman tentang agama kita. Ini hebat nih. Maka majelis ilmu itu mahal. Karena harganya mahal, orang-orangnya pun tertentu saja. Yang ini lagi kan. Berarti yang hadir adalah orang-orang yang mahal. Allah yang mengundang kita. Nah, maka menjaga iman sampai tasdik. Lalu bagaimana memupuk keimanan itu? Karena kita sadar iman kita terkadang naik, naik, yazid, bertambah. Terkadang yangkus, berkurang. Terkadang juga bahkan yazab, pergi. Maka bagaimana memupuk keimanan kita kepada Allah? Nah, ada beberapa kiat dalam ajaran agama kita. Yang pertama adalah untuk menambah keimanan kita, menjaga keimanan kita. yakni hendaklah menambah pemahaman hasanah agama kita. Mau duduk di majelis ilmu, ilmu itu pupuknya iman kita. Semakin bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, maka semakin bertambah keyakinan kita, iman kita kepada Allah. Khusus ilmu tentang mengenal Allah, karena memang ada bagiannya. Ada ilmu mengenal Allah, namanya ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kalau bahasa ma'rifat itu angker banget, Pak. Padahal kalau diterjemahkan ilmu mengenal Allah kan, dan itu ilmu yang paling pertama harus dipelajari sebenarnya. Ya Rasulullah kalau kita ambil sejarah 13 tahun menanamkan itu. Pas Mekah itu kan dakwanya cuma la ilaha illallah, mengenalkan siapa Rabb yang sebenarnya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun sama, ajarnya tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, tidak mencampur adukan keimannya mudabdabun dengan kemusyrikan, artinya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu komitmen kita kalau habis dikit tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu sebuah komitmen, bukan cuma zikir ritual. Bahwa kita meyakini tidak ada yang wajib kita ibadahi, kita sembah, kita orientasikan dalam hidup kita kecuali Allah wahda yang satu, la syarikalah, dan tidak ada ya sekutu. Kalau sekutu menduakan ya. Allah itu maha cemburu, enggak mau diduakan. Maka kita komitmen wahdah, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam beribadah, dan secara ritualnya bagaimana kita mengesak dengan Tuhan. Jadi mengesahkan dengan Allah sekaligus mengesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Esa itu bukan apa sih? Kalau esa bahasa kitanya apa artinya? Satu tapi bukan angka. Ya, satu tapi bukan angka. Itu komitmen kita. Jadi menambah hasanah pemahaman itu. Nah, biasanya agar memudahkan kita, para ulama-ulama membagi, ada ilmu tauhid namanya. Berarti ilmu mengenal Allah. Ya, termasuk mungkin di kajian mushola kita ini ada
guru yang membimbing kita tentang ketauhidan, ada yang membimbing tentang syariat fikih, ada yang membimbing tentang pemahaman Quran tafsir misalkan. Ini kan memang pembagiannya sudah ada sehingga kita bisa memahami tentang ketuhanan, memahami tentang bagaimana kaifiah ibadah dalam ilmu fikih, syariat bagian ibadah sempurna ibadah, karena fikih juga penting karena ilmu fikih itu menjadi penentu sah dan tidaknya ibadah kita. Cuma kalau fikih memang tidak boleh dilihat dari satu sudut pandang, karena kalau hanya dilihat dari sudut pandang biasanya kesannya kaku, saklek gitu. Nah karena kita ngikut kepada empat madhab besar ini, termasuk kalau masih ikut, saya ulang-ulang ini, kalau masih ikut keempat madhab berarti masih dalam kategori ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berpikir kalau nggak ke Imam Syafi'i, ke Imam Maliki ini beda, enggak. Kalau empat madhab ini berarti masih kalau kata ahlu sunnah wal jamaah gitu. Cuma memang metodenya saja berbeda. Mereka ikhtilaf itu sudah biasa. Nah paling kadang-kadang kita yang memahaminya separoh itu menjadi kaku gitu. Justru semakin banyak memahami ilmu itu, biasanya ada kitab namanya Mizanul Kubro. Mizanul Kubro itu studi banding tentang empat pendapat imam besar ini, sehingga kalau kita memahami itu semuanya tidak ada masalah. Malah terkadang ada fikih mujaddid namanya, fikih pembaruan yang memang bukan berarti kita nggak ngikutin sunnah Rasul, tetapi memang zamannya berbeda, kondisinya berbeda. Saya contohkan begini, ini jadi ke fikih. Misalkan dulu di zaman Rasulullah kalau hari Jumat hujan besar itu memang dibolehkan untuk tidak ikut sholat Jumat bagi laki-laki. Kalau hujan besar, badai itu nggak boleh, ya dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat kalau hujan besar. Kenapa alasannya? Karena jarak rumah dengan masjid itu cukup jauh, 4 jam kurang lebih ditempuh. Yang kedua di sana gurun, Pak. Jadi kalau hujan badai ngebulnya luar biasa, membahayakan jiwa seseorang. Esensi agama kita itu penyelamatan. Bahkan ibadah syariat pun bisa ditunda ketika memang membahayakan. Iya, karena itu penyelamatan. Islam itu kan keselamatan. Ya bahkan ketika kita sholat aja, misalkan ada ular di kita, ya sujudnya geser, jangan terus-terusan di situ. Iya, jangan geser gitu. Kalau memang membahayakan diri kita. Nah, ada fikihnya seperti itu. Termasuk mungkin bagi teman-teman, saudara, jangan jadi persoalan. Ada pendapat semalam kita bahas sedikit. Karena kebetulan mungkin kalau tidak ada perubahan tanggal, sholat Idul Adha jatuhnya pada hari Jumat. Nah ini ada dua versi pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah sholat Id tidak ada sholat Jumat. Memang ada hadisnya di zaman Rasul saat itu. Jadi kalau tidak ada sholat Id dalam satu hari 2 kali. Itu asbabun nuzul hadisnya memang Rasul melarang saat itu. Ini pernah jadi bahasul masail saya di Kota Malang saat itu bersama para mahasiswa dan dosen. Jadi kita lihat ada hadis ini. Kalau santri kan biasa bahasul masail tuh kalau di NU tuh. Jadi membahas sebuah hukum sehingga mana nih yang lebih dekat kita untuk kita laksanakan gitu. Nah akhirnya itu menjadi sebuah perdebatan. Saat itu kita lihat dari asbabun nuzul hadis itu, turunnya hadis itu karena memang tadi jarak masjid dengan rumah penduduk itu cukup jauh. Jadi kalau sholat Id selesai, kalau sholat Idul Fitri kan lebih siang mestinya melakukannya, harusnya jam-jam 8 kita udah siang tuh ya. Nah sholat Idul Adha lebih pagi pelaksanaannya. Kenapa? Karena nanti ada penyembelihan itu. Kalau sholat Idul Fitri biasanya diambil agak siang. Biasanya di daerah kita juga di Indonesia tertentu ngambilin infak dulu ya. Cuma kalau di kita diterapkan jam 9 sholat Idul Fitrinya, tinggal imamnya doang, Pak. Iya, bubar itu. Nggak bisa. Nah ini juga namanya fikih mujaddid, sehingga di kita umum 6:30 sudah naik sholat Id itu. Nah bagi saudara-saudara kita yang meyakini memang misalkan dia kayak besok misalkan darah Jumat, oh mereka nggak sholat Jumat, monggo saja, itu juga ada referensi hadisnya. Tetapi bagi kita yang bahasul masalah ini, kenapa Rasul mengatakan tidak ada Id pada 2 kali pada hari Jumat? Karena jarak nempuh tadi. Kita membayangkan Pak, kalau jam 9 selesai sholat Id, misalkan Idul Adha besok nih, pulang ke rumah 4 jam perjalanan, balik lagi keburu nggak untuk sholat Jumat? Enggak, maka Rasulullah melarang itu. Itu secara hukum asbabun nuzulnya. Yang kedua, kalau kita ambil basic hukumnya, sholat Id itu sunnah apa wajib? Hah? Kalau sholat Jumat? Nah itu dia. Yang ketiga,
Sehingga ada dispensasi menyembelih hewan kurban tidak mesti pada hari Jumat. Kalau misalkan sholat idnya pada hari Jumat, maka hari tasrik itu hari penyembelihan tasrik 11, 12, 13. Jadi kalau tahu besok hari Jumat ya udah, kalau memang dianurin sapinya sampai 50 ekor jangan hari Jumat, nggak kelar. Jadi motongnya hari Sabtu, itu lebih aman, Pak. Jadi semua ibadah bisa kita lakukan. Sholat id kita lakukan, sholat Jumat bisa kita lakukan, penyembelihan juga bisa kita lakukan. Ini semua pendapat penting. Sama dengan mana tahajud, bagi saudara kita harus tidur dulu. Pendapat kedua enggak. Kalau kita ronda sampai jam 2 jam 3, apakah untuk tahajud tidur dulu? Kalau tidur dulu 15. Nah, tahajud itu melek malam dalam rangka beribadah. Jadi semalam full. Bahkan para wali-walinya Allah, para orang-orang soleh dulu kalau tahajud itu nggak bisa harus tidur, karena memang mereka tidak tidur, melewatkan malamnya tidak tidur, disebut namanya dabul sholihin, orang soleh. Nah, jadi ini yang menurut saya, kalau fikih itu jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang. Jadi tadi saklek tadi itu, kaku tadi. Nah, tinggal kebiasaan musola An-Nuri ini saja. Kalau memang nanti terus Jumat, misalkan di masjid katanya, ya pakai Jumat aja. Nanti penyembelihannya pada hari Sabtu, itu lebih aman. Tinggal panitia sepakat sama yang kurban, nanti kita nyembelih hari Sabtu ya, kan jadi aja kesepakatan antara panitia kurban dengan si yang kurbannya. Enggak mengganggu ibadah, kan lebih enak. Sholat id bisa, sholat Jumat bisa, penyembelihan iya aman. Hari Sabtu Minggu kan hari libur, malah lebih enak begitu. Atau buat kita. Nah, hal seperti ini, Pak, pentingnya ilmu untuk dipelajari sehingga menambah keimanan kita. Ya walaupun perbedaan kaifiyah ibadah, kita belajar untuk tidak menjadi tafriqah ya, menjadi perpecahan. Bagi saudara kita yang memang meyakini itu ya monggo, kita sholat Jumat dia motong murun begitu. Jadi enak saja, jangan sampai jadi persoalan. Cuma semua fikih itu harus dengan standarisasi. Saya bilang ilmu fikih itu dibatasi. Penting ilmu fikih itu menjadi sah dan tidaknya ibadah kita, dan perbedaan dalam kaifiyah ibadah tidak membuat tafriqah, perpecahan di antara kita. Nah, sehingga lahir pendapat al ilmu al hilm. Orang semakin berilmu dia semakin bijaksana gitu. Kan kita juga tidak cukup pandai ilmu, kita juga harus mampu menempatkan ilmu pada tempatnya, kebijaksanaan namanya. Jadi tidak hanya tahu ilmu, tapi juga harus mampu menempatkan ilmu pada porsinya, pada tempatnya. Nah, jadi bagi kita pertama, kembali kajian kita ini, jadi bagaimana menambah keimanan itu dengan kita hadir ke majelis ilmu. Ya, semangat untuk ngaji, semangat untuk belajar, dan ini memang hal yang berat, Pak. Kalau ngaji itu sedikit, kalau pengajian itu banyak. Tahu pengajian? Beda ngaji sama pengajian ya. Kalau ngaji kayak gini, kalau pengajian banyak makanannya. Iya, kalau yang banyak makanannya, yang hadir juga. Ya coba kalau kita lah, ini mah bukan merendahkan untuk kita maksudnya. Coba kalau acara di sini banyak makanannya, yang hadir baca nggak? Kalau yang ngaji, ya yang ini lagi kan, ya nggak apa-apa. Berarti mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belajar untuk menambah hasanah pengaman kita. Sekarang untuk belajar banyak apa namanya sarananya ya, lewat media sosial. Walaupun pesan saya ke teman-teman tetap harus punya guru pegangan, sehingga kalau ada sesuatu yang membingungkan kita bisa berdialog, bertanya. Kalau lewat media sosial kan mau nanya siapa gitu. Keduanya juga terkadang melihat dari satu sisi tadi. Nah, sehingga kadang-kadang itu juga membingungkan kita. Yang keduanya adalah untuk menambah keimanan kita, menjaga keimanan kita. Ya, ini investasi amal soleh sebanyak-banyaknya ibadah. Ini kesalahan ritualnya. Jadi investasi ibadah. Sholat wajib dilaksanakan, sholat sunnah kita kerjakan. Ya kayak Ramadan kemarin lah. Semangat sholat malamnya tetap ada. Mungkin kalau di Ramadan nggak taraweh, karena sholat taraweh hanya ada pada di bulan Ramadan. Nah, di luar Ramadan berarti kita qiyamul lailnya mau sholat apa, mau tahajud kah, mau sholat apa saja, paling tidak witir. Karena witir ini salah satu sholat sunnah yang paling disukai oleh baginda Nabi. Bahkan Nabi karena mengkodok sholat witirnya, padahal itu sunnah. Maka akhirnya menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, para wali-walinya Allah, itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya kan, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Yang penting ganjil, cuma 1 salam. Artinya tidak dipotong 2 gitu.
Ya, kalau dua itu bingung di kajian itunya Pak. Karena kalau witir itu maknanya ganjil. Kalau dua harusnya kalau tiga ya tiga. Kalau lima ya lima gitu. Tidak diambil dua. Iya, kalau dua namanya bukan witir. Itu kan kata Imam Nawawi itu sholat yang membingungkan di Indonesia. Witir dua satu itu membingungkan. Di usul fikihnya nggak ketemu. Witir ya ganjil, nggak usah pakai dalil ilmu. Witir itu ganjil, kalau dua genap. Itu namanya sholat apa? Ya. Iya. Itu yang lebih utama. Iya. Kebetulan Pak Wan di saya termasuk di tempat berapa saya ngajar itu sudah dirubah. Iya, jadi tiga langsung. Kalau ngambil ke hadisnya, hadis di Aisyah. Jadi 3 rakaat itu, rakaat pertama setelah Fatihah sabih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Kalau kita mau ngambil ritual pelaksanaannya begitu. Walaupun memang di kitab Fathul Muin ada ulama yang membolehkan sholat malam itu masna-masna, dua-dua, tapi yang dimaksud bukan witir ini. Sholat tahajud, ya sholat malam yang luar witir. Mungkin kalau dulu karena pemahaman agama belum berkembang dan orang kita kan dulu manut kiai, nganut aja gitu, sehingga sebuah hal yang bukan salah, yang belum pas menurut saya, mereka manut aja, akhirnya dipaskan. Saya pun merubah di tempat saya memang agak itu, tapi kita mulai akhirnya lama-lama lebih nyaman 3 dan itu lebih aman lah menurut saya. Iya, jadi perubahannya harus pelan-pelan dan itu disepakati. Jadi tidak lagi pakai 2-1 tetapi langsung pakai 3 gitu. Ya kalau mau satu sekalian itu malah lebih boleh, malah satu sekalian cuma dikit banget. Iya, jangan dikasih pilihan Pak. Kalau ibadah dikasih pilihan pasti ngambilnya sedikit. Ya enggak lah, tadi ngambilnya 3. Kalau taraweh 20 tarawehnya, witirnya 3, jadi jumlahnya 20. Iya, tetap genap. Kalau satu buat perempuan Pak, artinya gini, di zaman Rasulullah itu ada perempuan-perempuan itu giro ibadahnya kuat memang. Wanita zaman Rasulullah kuat. Kata perempuan, ya Rasulullah, saya juga kepingin sholat malam seperti kaum laki-laki. Kaum laki-laki kan bisa melaksanakan sholat malam karena nggak begitu sibuk kayak kaum perempuan. Kalau perempuan capek siangnya karena ngurus rumah, ngurus anak dan segala macam, sehingga kami nggak bisa untuk sholat malam. Qiyamul itu berat. Kata Nabi, kalau buat perempuan cukup setelah sholat isya. Ini mungkin buat istri kita nanti di rumah. Sholat isya 4 rakaat, terus dia isya 2, witir 1 boleh. Dan kalau buat perempuan itu sudah dianggap dia sholat malam tuh. Jadi sholat isya 4 rakaat, dia isya langsung 1 witir. Itu bagi perempuan sudah dianggap dihitung sholat malam. Ya kayaknya kita laki-laki juga kalau dikasih pilihan itu Pak, isya 4, 2 dia, terus mulai dari sini 1 witir, ketimbang enggak sama sekali. Ya boleh walaupun sebegitu gitu. Ya itu disepakati bahwa jadi perubahan memang pelan-pelan. Artinya biar ya sekarang kan pengembangan ilmu juga luar biasa. Jadi ya kita ambil ini bukannya salah, ini benar, tetapi ada yang lebih pas lah, lebih cocok begitu dengan mana, sehingga di usul fikihnya ketemu. Karena saat sholat itu kalau di usul fikih kalau udah salam berarti sudah selesai. Ya kan kalau 2 rakaat udah salam nih berarti sholatnya sudah selesai. Maka kadang saya bingung dulu, ini sholat duanya niatnya apa, witir bukan gitu. Mendingan sholatnya sholat mutlak. Kalau mutlak kan nggak ada hitungan. Karena sholat itu ada sunnah, itu ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak namanya. Kalau sholat sunnah mutlak ini tanpa ikutan rakaat malah semampunya terus aja. Biasanya ini memang dulu orang-orang soleh gitu. Sampai ada yang 100 rakaat bahkan mungkin 1000 rakaat dia. Jadi memang habis waktu malamnya untuk sholat gitu. Sholat mutlak namanya. Kalau sholat sunnah muqayyad itu ya rawatib, ya kayak sholat duha, sholat yang ada waktu dan beringat dengan sholat wajib disebut rawatib namanya. Ya nanti diperbaiki aja Pak, disepakati terus dilaksanakan biasanya. Dan kalau sudah dimulai biasanya lebih nyaman. Ya nanti bisa kita merasakan oh ternyata lebih enak yang 3 langsung itu. Biasanya witirnya begitu. Karena kalau di rumah di luar Ramadan pun kita melaksanakannya ya 3 langsung kan.
Ya. Agak lama sedikit. Jangan ambil dari Aisyah. Hadisnya yang tadi saya sampaikan, witir itu 3. Nah, jadi investasi ibadah kembali untuk meningkatkan investasi apalagi sekarang ini kita di bulan Dzulqa'dah, Pak. Bulan Dzulqa'dah ini kan salah satu dari Arbaatun Hurum. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara. Dalam hitungan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada Arbaatun Hurum atau ayat 36. Dari Arbaatun 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saat itu ditanya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu bulan apa saja? Rasulullah menyebut memberikan tangan salah satu mutawaliyat kata Nabi, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut Dzulqa'dah sekarang, Dzulhijjah dan Muharram. Ini berturut-turut. Makanya setelah Idul Adha kegiatan Muharram sudah menunggu lagi. Makanya kalau kita tahu putaran tahun Hijriah, ibadah itu sudah diatur bulannya. Memang nggak sudah Pak kegiatan itu. Ya kemarin Idul Fitri, terus nyambung ke Idul Kurban, nyambung lagi ke tahun baru Islam Muharram kan. Terus begitu. Nah, yang 1 terpisah bulan Rajab. Bahkan Dzulhijjah ini apa? Di bulan ini termasuk Syahrul Hajj. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuma memang di Indonesia kita nggak pakai karena tahun hijrah kita nggak begitu hafal, kenalnya bulan Apit, Pak. Iya kan? Kalau orang-orang kita Indonesia ini bulan apa? Bulan Apit gitu. Nah, bulan Apit nggak ada kondangan, Pak. Karena nggak ada yang hajatan gitu. Iya. Nggak tahu kalau orang modern mah, ini kan dulu orang-orang generasi kolonial. Kalau generasi milenial biasanya udah nggak pakai. Iya, yang penting tanggal muda hari Minggu lah habis kondangan hajatan ini. Nah, kalau masih keyakinan itu kuat memang tradisi juga sih kan. Nah, sehingga dulu bulan Dzulqa'dah Nabi menghitung ketika berarti salah satu keutamaan bulan Dzulqa'dah hari ini itu berarti bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dan ibadah kita di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah nilai pahalanya dilipat gandakan. Kata Nabi, inna aradtum raha waqtul maut minal asri wal khuruj mal iman wa najati minasyatin fahtarimu hadhihi sihur gula. Jikalau di antara kita yang berkeinginan ketika nanti meninggal membawa keimanan, tidak terjebak dengan godaan setan, mati dalam kondisi yang tenang, husnul khotimah, fahtarimu hadhihi suhur gula, maka muliakanlah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulqa'dah hari ini, bulan Abid. Berarti nilai pahala kita hari ini dilipat gandakan. Ini investasi ibadah kita untuk meningkatkan keimanan kita, juga menginvestasikan ibadah sebanyak-banyaknya. Apa sih yang harus kita lakukan kata Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Ya bikasrati siyam, baik itu mau memperbanyak puasa sunnah misalkan, atau tadi kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Dzulqa'dah ini. Dulu orang-orang Arab Dzulqa'dah itu diambil dari zu dan ku'ud. Zu itu kalau bahasa Arab itu milik, zu pemilik, ku'ud itu duduk. Jadi orang Arab itu kebiasaan tradisi orang Arab kalau bulan Dzulqa'dah itu mereka nggak keluar rumah, duduk-duduk aja. Jadi pemilik tempat duduk gitu, nggak keluar rumah. Itu tradisi memang sebelum Islam turun juga. Ya jalan-jalan nggak manfaat. Kalau di ayatnya perintahnya di surat At-Taubah itu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah janganlah kalian melakukan menzolimi diri sendiri atau melakukan kezoliman. Karena kalau pahala dilipat gandakan, melakukan kemaksiatan pun dosanya ya dilipat gandakan sama aja. Akhirnya ditambah Islam turun dukud anil qital. Maka di bulan Dzulqa'dah ini enggak boleh melakukan peperangan gitu. Kecuali memang orang musyrik yang memerangi, itu dibolehkan dalam agama, dalam Islam, dalam Al-Quran. Kalau kondisi nama nggak boleh. Ya ketimbang melakukan sebuah kemaksiatan, mereka lebih duduk enak. Bulan Dzulqa'dah ini banyak melakukan aktivitas yang sekiranya memberikan manfaat. Ya kayak kita lah pengajaran sekarang Dzulqa'dah, berarti persiapan investasi ibadah sebanyak-banyaknya. Oh berarti kita menjalankan ketaatan, ibadah malamnya kita lakukan, ibadah wajib pasti kita kerjakan, atau kita memperbiasakan sedekah. Kan orang takwa itu sedekah jadi karakternya, Pak. Kan kalau kita merujuk ke surat Ali Imran ayat 134, 133, 134, alladzina yunfikuna fi syarra wa dharra. Alladzina yunfiku, yunfik ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Arab kalau masuk ke dalam sifat manusia kita itu menjadi karakter. Artinya orang yang takwa itu
Infak sedekah itu menjadi kebiasaan dia, rutinitas dia, bisyara'i wa dharra, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit ya. Jadi nggak nunggu-nunggu punya uang baru sedekah gitu. Harusnya bahasanya dibalik coba Pak. Bagaimana biar kita banyak uang mesti rajin sedekah. Jadi sedekah itu mengundang datangnya ya, prinsip mindset kita rubah. Kadang-kadang kalau kita nantilah sedekahnya kalau uangnya banyak gitu. Padahal coba uang sedikit sedekah ngundang jadi datang yang banyak kan. Ayatnya Pak, coba lihat, untuk memperoleh kemudahan hidup ini pasti karena sering dibaca wa amman a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasunassirhu lil iya. Ternyata dua kata kuncinya. Fa amman a'ta wattaqa, kalau di tekstualnya begini. Barang siapa di antara kita yang banyak memberi dan bertakwa dan meyakini akan balasannya, wasaddaqa bil husna fasanuyassirul lisra, maka Allah akan berikan jalan kemudahan-kemudahan. Ternyata untuk memperoleh jalan kemudahan, ya mudah dalam urusan ekonomi, mudah dalam rumah tangga, mudah dalam segala hal, kata kunci cuma dua, fa'amman a'ta dan wattaqo. A'ta ini tafsirannya satu zakat. Jadi ketika memang sudah sampai nisabnya hitungan harta kita, wajib mengeluarkan zakat. A'ta. Yang kedua sedekah. Yang orang yang banyak sedekah. Ini kebiasaan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sebelum sholat malam dia keliling dulu Pak. Ketika jadi pemimpin, jadi dia cari orang lapar, dia kasih dulu hubungan manusia karena seorang pemimpin ya. Ini tugas PRT nih, keliling dulu, jangan sampai ada warganya lapar. Setelah hubungan dia tugas selesai, baru dia menghadap Allah, sholat malamnya. Jadi menggandeng antara sholat malam dan sedekah. Ini ibarat manusia suami istri Pak. Jadi kalau ingin hidup berkah, sholat malam sudah nih udah rajin, kok belum dapat kemudahan nih, Allah belum tolong kita atas apa yang kita inginkan, misalkan tambah sedekah. Wattaqonya ya ibadah maksudnya. Jadi banyak memberi dan juga ibadah. Dua hal yang nggak bisa-bisa. Dan ini kebiasaan dulu terus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut nabi yang paling dermawan kan. Bahkan Nabi Ibrahim itu kalau diambil dari suku katanya, Ibrahim itu diambil dari Abun Rohimun, bapak kasih sayang. Kan sebelum ada perintah kurban pun memang sudah biasa. Bahkan kalau dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu punya rumah aja pintunya 4 Pak. Jadi sana. Begitu aja Nabi, kenapa bikin rumah kok pintunya 4 dari segala penjuru ada? Iya, biar nanti kalau aku lagi makan ada orang lewat atau anak yatim lewat, orang yang lapar lewat, itu bisa aku beri makan gitu. Saking dermawannya disebut Abu Rohimun. Bahkan dalam kitab Nasrul Ibad ketika Nabi Ibrahim ditanya, ya Nabi Ibrahim sebab apa engkau mendapatkan gelar Al-Khalil? Kan Nabi Ibrahim gelarnya Al-Khalil. Al-Khalil itu kekasih. Ya sama dengan Habibullah, mirip itu. Kalau diterjemahkan sama-sama kekasih. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku mendapatkan gelar itu dari Tuhanku bukan hanya sebatas ibadah ritualnya, sholatnya, tetapi kedermawanannya. Itu yang membuat akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan Al-Khalil. Nah ini menjadi ujian kita juga nih kurban nih Pak. Kurban ini kan sebenarnya kalau bagi orang takwa menjadi rutinitas. Kalau memang dia ada kemampuan, ya wajib. Inna a'thaina kal kautsar. Begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita, pasal berikan maka salat dan berkurbanlah. Nah kalau di salat ketika ikrar tuh inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sebenarnya makna aslinya itu kurban. Cuma diglobalkan jadi ibadah. Jadi kalau kita ambil makna sebenarnya inna sholati sungguhnya sholat saya, terus kurban saya. Nah persoalan bagi kita yang belum kurban, kata malaikat kurban apa ente yang belum pernah kurban gitu loh. Nusuk itu maknanya kurban. Jadi kurban ya paling enggak pengorbanan waktu ya, karena emang hidup ini harus dengan pengorbanan. Dan itu akhirnya penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah ujian terbesarnya. Maka ketika mendapatkan ujian, kalau kita banyak cerita Nabi, ujian itu ternyata bisa mengangkat derajat seseorang. Makanya kan saya bilang sama teman-teman, kalau kita lagi diuji oleh Allah, terima itu. Siapa tahu itu jalan Allah ingin mengangkat derajat kita kan. Karena lewat situ. Dan itu konsekuensi doa kita loh Pak. Coba duduk di antara dua sujud ada warfa nih ya. Rabbi gfirli warhamni wazbuni warfan itu artinya
ya Allah angkat derajat saya gitu. Nah ternyata cara Allah untuk mengangkat derajat kita terkadang lewat ujian itu. Kayak anak sekolah lah, untuk naik kelas lewat ujian enggak? Pasti kalau untuk naik kelas lewat ujian. Nah ternyata hidup itu ketika kita dapat ujian, justru itulah peluang kita untuk naik derajat. Persoalannya kita kuat nggak melalui ujian itu gitu. Kayak baju kita dipakai ini menjadi kelihatan bagus, enak, licin. Coba prosesnya Pak. Kan dicuci pasti, diperes pasti, digiling di mesin pasti ya, dijemur pasti, terus juga disetrika ya, baru enak dipakainya. Melalui proses itulah sebuah kehidupan. Nah cerita Nabi Ibrahim di kurban ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita. Belum sampai kebaikan kita sebelum kita mengorbankan apa yang paling kita lantan berhatta tumpikum atuhibun kan. Belum sampai kebaikan kepada kamu sampai kamu mengorbankan apa yang paling kamu sukai gitu. Kita kan kalau memberi biasanya hal yang sudah kita tidak sukai, kayak baju udah bekas gitu, bukannya salah. Padahal memberi baju yang kita lebih sukai itu pasti banyak. Kalau Nabi misalkan Rasulullah pakai sorban nih, ada sahabat minta dikasih Pak. Nabi lo bukan saya. Kalau saya enggak ada lagi. Jadi apa yang diminta itu diberi. Termasuk sahabat pun demikian. Nah jadi investasi amal soleh itu menjaga keimanan kita. Yu'minu billah. Ya sekarang momen terbaiklah di Zulqa'dah ini. Bahkan Nabi umroh 4 kali di bulan ini. 4 kali umrohnya gitu. Dan kita nggak boleh melakukan kejahatan. Nah ada kesempatan bagi kita untuk melakukan amal soleh sampai nanti 10 awal bulan Zulhijjah. Nah kalau cerita panjangnya sebenarnya ditarik sejarah panjang, ini cerita Nabi Musa menerima Taurat di bulan ini 40 hari itu. Beritanya 30 hari lalu digenapkan 10 hari. Jadi 40 hari, 40 hari ke 40 hari itulah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Itu ayatnya waturisin di gunung, watini wazaitun. Ini sebenarnya bukan cuma buah Pak. Watini wazaitun. Watin itu kitab Injil. Watin wazaitun itu Jabur. Waturisin itu maksud kitab Taurat. Jadi sebenarnya kalau ayat itu tafsirannya dalam itu bukan cuma cerita buah, tetapi cerita tentang turunnya kitab-kitab yang Allah berikan sebagai pedoman bagi manusia, baik Injil, Jabur maupun Taurat. Nah nanti akhirnya turunnya Al-Quran yang terakhir. Nah ayat Watin itu ada falahum ajrun bagi mereka yang ternyata beribadah mengikuti kitabnya. Kalau kita Islam maka pahala mereka tidak pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tafsiran Imam Tobari, kalau kita masih muda rajin ibadah, nanti kalau kita udah tua udah sakit-sakitan pun kan ibadah udah nggak sempurna tuh, udah nggak bisa lagi sempurna. Mungkin sholat kita nggak bisa diri lagi, nggak sempurna lah. Tapi falahum ajrun ghairu, pahalanya tidak dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita sudah banyak yang kurang karena kondisi fisik yang tidak lagi menopang kita. Maka dari sini ulama-ulama tafsir sepakat, ayo mumpung kita masih muda, masih kuat, masih gagah, ayo rajin ibadah, rajin ke musola. Mumpung kaki kita masih dikasih kuat, jalan ke musola. Coba nanti kalau udah nggak kuat, ya serepot. Mumpung ada, ya ingat kita masih ada. Mohon maaf kalau dikasih pikun, nauzubillah, mudah sih enggak. Kan ibadahnya semaunya. Nah bagi mereka yang masih sehatnya rajin ibadah, tetap falahum ajrun, pahalanya tidak terputus sampai nanti itu ila yaumil qiyamah, tidak dikurangi sama sekali. Makanya akhirnya ayat ini tutup apa? Falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadu bi alaisallahu bihkamil, maka Allah lah hakim seadil-adilnya. Dan di sini disunahkan kita mengucapkan bala wa ana dzalika minas syahidin. Nah jadi buat kita investasi iman dengan memperkuat iman dengan investasi ibadah, baik itu ibadah ritual, ibadah sosial tadi, infak. Ini kesempatan momentum di Zulqa'dah sampai bulan Zulhijjah. Minimal kalau tidak bisa mengorbankan harta, memang mungkin kita belum ada, minimal ada ilmu yang kita berikan. Ilmu belum ada, minimal ada tenaga. Ikut-ikut nyembelih hewan kurban, nah nyacak-nyacak begitu. Ada pengorbanannya, jangan sampai nggak ada pengorbanannya. Inti pembagian daging kurban adalah telepon. Bagi kita yang mendapatkan kurban dari Musola An-Nur, berarti telepon dari Musola An-Nur agar rajin memakmurkan. Ini hakikatnya nih Pak nih. Jangan pengen kebagian dagingnya tapi nggak pernah sholat di An-Nur. Begitu panitia nggak bagi, diomongin, diselang biasanya.
Ya berarti kalau saya nih kebagian dari daging dari Anur, oh berarti saya punya kewajiban untuk memakmurkan Anur musola kita. Itu makanya kalau mau bikin aturan mah ya nggak ke musola nggak usah dibagi. Karena enggak, ya cuma kan kita nggak bisa begitu. Mudah-mudahan dengan dibagi daging dia termotivasi untuk memakmurkan. Iya maksudnya. Pokoknya panitia kalau begitu siap-siap aja, pengang kupingnya dikasih sedikit ngomong gitu. Kadang-kadang nggak pernah datang ke musola, nggak pernah musola juga seperti itu. Ya buat kita maksudnya Pak. Jadi investasi ibadah yang ketiganya dalam terakhir jam 7 Isya ya. 4 menit lagi. Hah? 1 menit. Yang terakhir untuk memperkuat iman kita kepada Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak terus sambungkan kolbu kita dengan Allah. Surat Al-Hajj. Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang tunduk patuh. Mukhbit itu dapat julukan mukhbitin. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Nah, bisa tergetar itu karena rutinnya, istiqomahnya dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surat Al-Kahfi ada wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, ini larangan. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lalai mengingat kami, berzikir kepada kami. Kenapa? Kalau orang lalai mengingat Allah, wattabu hawa, akhirnya hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Maka kita dilarang untuk mengikuti mereka. Itu bukan berarti harus misah, tetapi larang, maksudnya melarang sikapnya jangan ikuti mereka. Jangan sampai lupa berzikir kepada Allah. Bahkan surat Al-Asr, wala takunu kalladzina nasullahu fa ansabahum alaikumul fasiqun. Alhamdulillah. Janganlah kalian lupa kepada Allah sehingga Allah akan melupakan diri kalian. Jadi Allah membuat kita lupa karena kita lupa dengan Allah. Kalau sudah begitu wa ulaiikal fasiqun, kita termasuk orang-orang yang fasik, yang hidup ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menjaga iman kita, perbanyaklah zikir, termasuk rutinitas zikir jam'iyah mungkin di mushola kita, entah itu apapun jenis zikirnya. Yang penting adalah bagaimana menancapkan keimanan menjadi tasdik dalam kalbu kita sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Keyakinan kita kepada Allah, janji Allah pasti benar, bahkan lebih tepat dari terbitnya matahari di pagi hari. Siapapun hamba Allah yang beramal soleh dan alasan iman kepada Allah, pasti Allah berikan kenyamanan hidup baik di dunia maupun nanti di akhirat insyaallah. Momentum Idul Kurban jadikan sebagai momentum sebuah pengorbanan kita, membuktikan keislaman kita, membuktikan keimanan kita dengan apa yang bisa kita korbankan untuk orang lain. Jangan pernah mengorbankan lain untuk kepentingan diri kita. Saya ulang, Idul Kurban belajar mengajarkan kita berkorban untuk kepentingan orang lain, jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Jaga kebersamaan itu, mudah-mudahan pembagian daging merata sehingga mushola Anur tambah makmur dengan jamaahnya insyaallah. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang ada pada setiap diri kita. Dari saya lebih banyak kehilapan dan kekurangan, mohon maaf insyaallah. Jumpa lain kesempatan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.